Ini halaman 14. Wa ammal farhatan, ini merinci daripada keutamaan yang akan didapat oleh orang yang berpuasa. Wong sing poso ada jaminan mendapatkan 2 kebahagiaan. Apa alasannya dia kok berbahagia 2 kali? Yang pertama di sini. Wa ammal farhatan, adapun 2 kebahagiaan yang akan dirasakan oleh orang yang berpuasa, fa ahaduhuma litaufiqihi liikmalil ibadah. Salah satu daripada 2 kebahagiaan tersebut karena ia mendapatkan taufik untuk menyempurnakan ibadahnya. Jadi, Anda nanti membayangkan atau merasakan, meresapi, menjiwai ketika Anda memakan makanan untuk berbuka membatalkan puasanya. Ingat, Anda puasa sempurna, mampu menahan mulai duduk subuh sampai duduk maghrib. Anda tidak mungkin mampu melaksanakan puasa, menyempurnakan puasa tanpa mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berarti ketika Anda menyempurnakan puasanya 1 hari, menunjukkan kalau Anda saat itu mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Anda mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, layak dan patut saat itu Anda berbahagia, mensyukuri akan karunia berupa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti ini taufik. Taufik itu al-qudrah ala ta'ah. Anda dikasih kemampuan untuk melakukan ketaatan. Itu namanya taufik. Maka heran saja kalau ada orang mampu melakukan ketaatan terus ia merasa bangga dengan ketaatan yang ia lakukan, koyok-koyok itu hasil jeripaya sendiri. Bang, soal gak mungkin orang itu mampu melakukan ketaatan kecuali karena ia mendapatkan taufik dari Allah. Loh, kok model orang wong mari nglakoni keapian terus bangga dengan kebaikannya karena merasa itu adalah jasa daripada dirinya. Iki berarti ngakoni perkara sing dudu budake. Iya kan? Dia nglakoni api dikei kemampuan oleh taufik. Taufik Gusti. Karena arti daripada taufik itu kemampuan yang Allah ciptakan kepada diri seorang hamba untuk melakukan kebaikan atau ketaatan. Itu namanya taufik. Lo karunia pangeran sing bikin nang awake kok diakoni itu adalah jeripaya sendiri. Oh, nek krono aku. Oh, nek. Makanya ujub mampu menghanguskan nilai ibadah kita. Jelas nih? Satu, alasan pertama orang yang berpuasa itu kok bahagia karena ia mendapatkan apa? Taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu menyempurnakan ibadah. Yang kedua, falija wal ukhra, adapun yang lain, kebahagiaan yang lain, fali jazaillahi, maka karena mendapat balasan Allah Subhanahu wa ta'ala idza ajzahu, saat Allah membalasnya. Kapan Allah membalasnya? La yaumal kiamat. Nah, sekarang kebahagiaan yang kedua belum kita rasakan. Tapi insya Allah selama ibadah puasa kita nggak dihancurkan dengan amal-amal yang merusak, akan mendapatkan kebahagiaan yang kedua saat kita berjumpa dengan Allah. Ya, hati-hati, dijaga lesannya, dijaga pendengarannya, dijaga matanya, dibatasi semua aktivitas mata, lisan, telinga, kaki dibatasi, terkecuali digunakan untuk ibadah. Ada pun sabda dari
berupaya mengekang syahwatnya. Iya. Wa ta'amahu, ada sisa makanan, nggak ada orang lain melihat, ia nggak berani memakan. Iya, ditinggal itu makanan, ditinggal itu syahwatnya. Apa tujuan dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya? Min ajli, karena Allah, karena aku, kata Allah. Apa maksud daripada hadis tersebut? Ma'nahu, arti daripada firman Allah, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli ayanahu lamma athara ta'ata rabbihi ala ta'ati nafsihi ma'a quwwati syahwati wa ghalabatil hawa athabahu Allahu bi antawalla jazaahu bi nafsi. Annahu, karena sesungguhnya seorang hamba lamma athara ta'ata rabbihi, saat ia mengutamakan ketaatannya kepada Tuhannya, ketaatannya kepada Allah sebagai Tuhannya. Nalikane menungso iki ngutamakno, menomorsatukan ketaatan kepada Allah. Ala taati nafsi, ngalahno terhadap ketaatan kepada dirinya. Dia mengabaikan keinginan dirinya, mengutamakan keinginan Allah. Ia menomorsatukan perintah Allah, menyisihkan kemauan diri sendiri. Allah menyuruh Anda sejak beduk subuh, tahan, jangan makan, jangan minum, jangan menggauli istri, jangan kau turuti hawa nafsumu. Itu kan maksudnya puasa. Sementara nafsu kita menginginkan untuk makan karena lapar, nafsu kita menginginkan untuk minum karena haus. Apalagi pekerjaan kita berat, sangatlah berat untuk berbuat. Kok ada orang rela meninggalkan keinginannya sendiri demi mementingkan keinginan Allah, mendahulukan ketaatannya kepada Allah, mengabaikan ketaatannya atau ketundukannya kepada hawa nafsunya. Apa kata Allah? Ma'a quwwati syahwat, padahal ia mempunyai keinginan yang sangat kuat. Ya, ia punya apa? Keinginan. Syahwat itu apa? Keinginan al-quwah yang sangat kuat, keinginan kuat untuk makan, keinginan kuat untuk minum. Tapi ia tahan ini, tidak sampai makan, tidak sampai minum. Bahwa tadi hawa, hidupnya selalu dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, nggak pernah mampu untuk mengekang hawa nafsunya. Tapi saat berpuasa, saat di bulan suci Ramadan, hawa nafsunya terkalahkan. Hawa nafsunya terkalahkan, syahwatnya juga terbendung. Itu semuanya dilakukan karena Allah. Gara-gara dia lebih mengutamakan ketaatannya kepada Allah daripada taat kepada kemauan diri sendiri. Sekalipun syahwatnya kuat, hawa nafsunya menguasai kepada dirinya, athabahullahu, maka Allah akan mengganjarnya, Allah akan memberikan pahala kepadanya, bi antawalla jazaahu bi nafsihi, dengan menguasai balasan puasanya dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya balasan ibadah puasa tidak dipasrahkan kepada para malaikat, tapi langsung dibalas sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui para malaikat. Kalau kemarin dikatakan nek kapak sembahyang sing nyatet itu derajat sinten? Malaikat. Sama ngaji Quran, satu hurufnya satu pahala, sing nyatet malaikat. Semua kebaikan kita diketahui oleh para malaikat, berapa pahala yang kita dapatkan. Tapi puasa malaikat tidak tahu. Mengapa? Allah sendiri yang menangani pahala yang akan diterima oleh hamba dengan ia berpuasa. Itu yang dimaksud dengan athabahu Allahu bi antawalla jazaahu bi nafsihi. Oke. Wa man atharallaha atharahullah. Siapa orang yang mengutamakan Allah, siapa orang yang menomorsatukan Allah,
Siapa orang yang mendahulukan kepentingan Allah, atharahullah, ia akan diutamakan oleh Allah. Ia akan diprioritaskan oleh Allah. Ia akan didahulukan kepentingannya oleh Allah. Kalau kita menjadi manusia mempunyai keinginan supaya kita diperhatikan oleh Allah, maka perhatikanlah Allah. Seukur perhatian Anda kepada Allah, seperti itulah balasan perhatian Allah kepada Anda. Jelas? Nang perintahe pangeran gak pakai ngatekno. Hah? Nang ajakan pangeran gak pakai memperdulikan. Kok Anda minta diperdulikan? Tidak mungkin. Anda akan diperdulikan oleh Allah kalau memang Anda memperdulikan perintah Allah. Ketika Anda memperdulikan syariatnya Allah, Allah pun akan memperdulikan kebutuhan Anda. Jangankan dunia, akhirat pun akan diperdulikan sama Allah. Makanya jadinya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, hidup Anda itu tidak akan terabaikan. Uripmu itu nggak akan tersia-siakan. Hidup Anda itu tidak akan diterlantarkan. Ya, la yadkhul alaikal ihmal. Hidup Anda tidak akan terlantar hidupnya. Keterlantaran tidak akan menimpa dalam kehidupan Anda. Enak enggak orang hidup terlantar? Enggak enak ya. Keterlantaran tidak akan masuk dalam hidup Anda. Sampai kapan? Sampai Anda menelantarkan diri Anda dari mengikuti Rasulullah SAW. Illa bi'ihmalika an mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda menelantarkan sunnah Kanjeng Nabi, tidak mau mengikuti ajakan Kanjeng Nabi, bersiap-siaplah hidup Anda akan diterlantarkan oleh Allah. Tapi ini sama peduli dengan sunnah Kanjeng Nabi, nggak ada keterlantaran. Udah seneng, ayam, nih utangnya lo kata sumpah. Iya. Dari mana ketenangan ini? Karena hidup Anda gak diterlantarkan, diperdulikan oleh Allah. Ya, diperdulikan aja pasti. Jangan alami stres. Di sana-sana banyak orang yang stres. Ya, sampai kaposo. Oh, stres itu mikirnya duit, mikirnya nyambut gawe, mikirnya mangan, mikirnya ngombe, sampai gak kosong. Apa balik kamu stres? Gara-gara mikir macam-macam. Anda dikasih kemampuan oleh Allah untuk berpuasa, alhamdulillah. Karena itu kalau memang Anda berharap, menginginkan kepedulian Allah kepada Anda, pedulikan diri Anda kepada sunnah Kanjeng Nabi. Kan dikatakan, wa man atharallaha atharahullah. Di garis bawah itu penting itu. Siapa orang yang mengutamakan Allah, menomorsatukan Allah, dia akan diutamakan oleh Allah, dia akan dinomorsatukan oleh Allah. Fa innahu yanzilul abdu min nafsihi haitsu anzalahu min nafsihi. Fa innahu bukan ampu. Yanzilul abda min nafsihi haitsu anzalahu min nafsihi. Karena sesungguhnya Allah akan memposisikan pada seorang hamba, memposisikan seorang hamba dari zatnya Allah sebagaimana hamba memposisikan Allah kepada dirinya. Saiki nilainya Allah dalam diri kita itu seberapa besar? Nah, nilai pangeran dalam pandangan Anda seberapa besar? Kira-kira ada panggilan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Samanya kalau Pak bau ucapan Pak Lun. Enggak. Anda mendengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda online, Anda tutup online-nya. Anda
Facebook ketika mendengarkan adzan, Anda tutup Facebooknya? Ya? Anda main game ketika mendengarkan panggilan adzan, Anda tutup main gamenya? Enggak. Kalau memang Anda berarti seperti serendah itu nilainya Allah di sisi Anda. Kalau memang seperti itu, nilai Anda pun juga seperti itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, setiap manusia kan punya rasa cinta, ya, punya kan? Kira-kira anak tung semayanan atau kekasih Anda, orang yang Anda cintai. Jam 2 ada tung, nanti mas jam 2 aku kasih informasi. Jam 2 tung, Melayu apa enggak? Melayu apa enggak? Melayu, mengapa? Penasaran, ada pesan apa jam 2? Dia sudah berjanji akan ngomong kalau jam 2. Otomatis ketika jam 2 kok ada panggilan tuh, pasti Anda langsung menyegerakan untuk membuka. Apa? Punya posisi di dalam hati kita. Idenya punya posisi dalam hati kita, sehingga kita sangat peduli perhatian. Nah, tapi tungi mengeran pancet online. Tungi mengeran Anda pancet gimana? Tungi mengeran Anda pancet guyonan, sing sekak ya sekakan, sing remi ya remian, sing karambol ya pancet karambolan, sing online ya pancet onlinean, sing game ya pancet giman. Padahal ada panggilan pengeran, tungi pengeran. Seakan-akan Allah itu rendah dalam diri kita. Maka kalau kita menyikapi Allah seperti itu, posisi Anda di sisi Allah pun juga seperti itu. Sebaliknya, yanzilul abda min nafsihi, emang haitsu anzalahu min nafsihi. Jelas? Jelas nih. Walihada, karena alasan ini, man hamma bimaksiatin summa tarakaha khaufan min Allah fa innallaha yaqulu lil hafadha uktubuha lahu hasanah. Karena alasan ini, ketika Anda lebih mengutamakan Allah, ya, kedudukan Allah sangatlah besar dalam hati Anda, maka ketika ada panggilan Allah kita peduli, ketika ada perintah Allah kita melaksanakan, ketika ada larangan Allah kita juga meninggalkan. Karena alasan ini, maka jika ada orang terlintas dalam hatinya melakukan kemaksiatan, maksiat itu kan berarti menyepelekan Allah. Maksiat berarti kan apa itu? Menerjang larangan Allah, iya kan? Berarti tidak memperdulikan Allah, tidak takut terhadap ancaman Allah dengan seseorang melakukan maksiat. Nah, ketika ada orang punya hasrat untuk melakukan maksiat, kemudian hasratnya untuk melakukan maksiat ia gagalkan. Kawis opo kae ini kate maksiat meningun kawis opo kae. Apa zaman kok berhenti dari berbuat maksiat? Anda tadi menentang semangat untuk berbuat maksiat. Sekarang kok Anda gagalkan? Sekarang Anda kok meninggalkan? Alasannya, kalau memang yang memotivasi Anda meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah, paham? Kalau memang Anda meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah, wis niat nglakoni maksiat, rencanae wis kuat, persiapane wis mateng, sepedae wis diumbah bersih umpamanya. Iya. Terus Anda gagalkan. Tidak Anda ikuti kemauan nafsu Anda untuk mendurhakai Allah. Anda tinggalkan itu perbuatan maksiat Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah, padahal niatnya sudah matang untuk melakukan maksiat, apa janji dikasih Allah? Maka sesungguhnya Allah akan berfirman kepada malaikat hafadh, uktubuha lahu hasanah, catat ia
catat untuknya satu kebaikan. Catat untuknya satu kebaikan. Anda niat melakoni maksiat, terus Anda tinggalkan karena takut kepada Allah, Allah menyuruh para malaikat untuk mencatat satu kebaikan untuk Anda. Karena Anda meninggalkan kemaksiatan sebab takut kepada Allah. Koyok-koyok posisinya Allah dalam diri kita sangat besar, sehingga kita takut untuk berbuat maksiat. Karena takzimnya Anda kepada Allah, ya, karena begitu pedulinya Anda kepada Allah, dengan kepedulian Anda seperti itu sampai mendapatkan balasan satu kebaikan. Niatnya juga oleh ganjaran, asalkan digagalkan karena Allah. Fa innahu innama taraka syahwatahu min jarayya ay min ajli, karena sesungguhnya hamba tersebut meninggalkan syahwatnya hanya karena keagunganku, ay min ajli. Wa amma takhsisu dukhulihim al-jannata bi babir rayyan, adapun kekhususan masuknya orang-orang yang berpuasa ke dalam surga lewat satu pintu yang bernama Ar-Rayyan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, mereka mendapatkan kekhususan masuk surga lewat pintu alternatif yang bernama Ar-Rayyan. Apa maksud daripada kekhususan tersebut? Kok hanya dari pintu Ar-Rayyan yang bisa dilalui oleh orang-orang yang berpuasa untuk masuk dalam surga? Fa innahum muyizu bidzalikal bab litamayyuzi ibadatihim wa syarafiha. Maka sesungguhnya mereka orang-orang yang berpuasa diistimewakan. Muyizun apa? Miza itu keistimewaan. Kalau muyizu diistimewakan. Bidzalikal bab, dengan pintu rayyan tersebut. Orang-orang yang berpuasa masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan karena sesungguhnya mereka diistimewakan dengan pintu Ar-Rayyan tersebut. Nah, boleh mereka kok diistimewakan? Litamayyuzi ibadatihim wa syarafiha, karena keistimewaan ibadah mereka dan kemuliaan ibadah mereka. Apa ibadahnya? Berpuasa kayak kemarin. Nah, ibadah-ibadah yang lain mungkin dimasuki riya, ya, beda dengan berpuasa, nggak mungkin dimasuki riya. Soalnya itu abstrak. Apa di sini ketok-ketok manusia? Wa amma sholatul malaikati ala shaim idza ukila indahu fa inna tarkahu at-ta'ama ma'a hudurihi baina yadayhi balighun fi qam'ihi nafsahu fastaujaba lidzalika sholatahum alaihi wa sholatuhum ibaratun an du'aihim lahu birrahmah wal maghfirah. Kemarin orang-orang yang berpuasa, ya, di saat di sisinya ada yang makan, tapi mereka tidak ikut makan. Nah, kalau memang seperti itu, mereka mendapatkan imbalan dari Allah. Para malaikat Allah berdoa untuknya. Para malaikat Allah berdoa untuknya. Begini, ya. Artinya malaikat itu mendoakan kepada orang-orang yang berpuasa. Malaikat itu selalu apa? Mendoakan kepada orang-orang yang berpuasa. Kapan? Idza ukila indahu, saat di kanan kiri orang yang berpuasa ini banyak orang yang makan.
Kalau kemarin saya mengatakan ketika dia memberi buka, enggak. Artinya tidak seperti itu. Artinya di sini, jika ia orang yang berpuasa tetap mempertahankan puasanya, sekalipun di kanan kirinya banyak orang yang makan. Saya kis sama di pabrik, singkat poso, ambil sing poso akan sama menggunakan pasar, sing poso, ambil singkat poso, akan warung yo buka, rokokan yo jedul. Paham ya? Kok sampai yang gak ikut bercimpung dengan mereka? Mereka rokok, Anda tidak mengisap rokok. Mereka makan, Anda tidak ikut makan. Kalau ada orang yang berpuasa, tidak berupa orang-orang yang makan sekitarnya, dia tetap mempertahankan puasanya. Orang yang demikian didoakan oleh para malaikat. Kenapa dia didoakan oleh malaikat? Fa'inna tarkahu at-ta'am. Karena sesungguhnya di saat ia meninggalkan makanan, padahal makanan berada di kanan kirinya, itu sangatlah berat untuk menahan diri untuk tidak makan. Nek sampai yang gak mangan gara-gara karena panganan, enteng apa enggak? Enteng lah kate mangan apa banyak gara sing di pangan nih. Lagi enggak, panganan tersedia di dalam sampingan kiwa tengen. Konyol zaman mungkin enggak, ya ayo makan, tapi Anda tidak mau makan bersama mereka, tetap mempertahankan apa? Puasa. Berat. Nemen berada. Malah bapak gak weruh, emak gak weruh, bojo gak weruh, anak gak weruh, aku masih mangan dia kalau sing weruh. Kan? Ketika itu kok sampai tetap mempertahankan puasanya, menahan kemauannya untuk ikut makan bersama dengan mereka, sangatlah berat. Ketika demikian yang dimaksud wa amma takfirul khati'at fadzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam Ramadan ila Ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza jatunibatil kaba'ir. Hati-hati, harokatnya banyak yang meleset ya. Adapun puasa itu adalah merupakan kafarat. Apa kafarat? Tebusan atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh manusia. Khotiat, kesalahan, keluputan, kekeliruan yang pernah Anda lakukan bisa ditebus kesalahan tersebut dengan berpuasa. Puasa berfungsi menjadi tebusan atas kesalahan yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Mana dasarnya? Karena ada sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bulan Ramadan yang pertama sampai bulan Ramadan yang kedua adalah tebusan atas dosa-dosa di antara keduanya. Ramadan tahun kemarin, tahun 1442 sampai Ramadan sekarang 1443. Ramadan yang 42 sampai Ramadan yang ke-43, Anda kok
menjumpai 2 Ramadan, maka Ramadan dan Ramadan ini menjadi tebusan atas kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan yang pernah Anda lakukan dalam tempo 1 tahun. Subhanallah. Iki ngliwati tok ya. Ngliwati Ramadan tok. Keistimewaan Ramadan tok. Selama Anda menjauhi perbuatan dosa yang besar, selama Anda meninggalkan atau menjauhi perbuatan dosa yang besar, maka dari Ramadan yang pertama sampai Ramadan yang kedua menjadi tebusan atas kesalahan. Soma Ramadan imanan wa ihtisaban siapa orang yang berpuasa Ramadan berdasarkan iman dan hanya karena mendapat pahala Allah katakan min dosa-dosa yang terdahulu diampuni oleh Allah. Artinya apa? Imanan biwujudihi. Yang dimaksud dengan iman itu apa? Percaya terhadap kewajiban puasa Ramadan. Saya berpuasa bulan suci Ramadan. Karena saya yakin puasa Ramadan hukumnya wajib. Wahtisaban artinya ihtisaban mencari pahala. Karena meyakini kalau puasa Ramadan hukumnya wajib dan saya berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang puasa Ramadan karena percaya kalau Ramadan wajib dan berharap mendapatkan pahala dari Allah, pantas orang ini akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang terdahulu. Alhamdulillah, dosa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberi taufik untuk mampu menjalankan kasih sayang yang kita di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu wa ilaika anabtu dhahaba dhamma wa qadatul urub wa thabata al-ajru insyaallah ta'ala ya wasi'al fadli ighfir lana. Alhamdulillah alladzi a'anana fasunna wa razaqana fa'aftarna. Allahumma inna nas'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in anta yaghfir lana. Subhanaka Allahumma bihamdika rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma ya 'azim ya 'azim la anta ilahana la ilaha ghairuk. اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد النعم والأفضال. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر
والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. صلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وعلى آله